Annyeong Cinggudel. Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Buat kalian yang baru join, halo, aku Lady, salam kenal. Di video kali ini aku akan bahas terkait kesalahan-kesalahan yang kerap dilakukan oleh anak magang. Buat kalian yang baru mau magang atau bahkan yang lagi magang, wajib banget nih nonton video ini. So, if you want to know more, just keep on watching. Langsung aja yang pertama. Gak comply terhadap peraturan perusahaan. Siapa nih di sini yang sering gak comply atau gak patuh terhadap peraturan perusahaan? Gak boleh gitu ya, Cinggudel. Kalian harus tetap patuh terhadap peraturan perusahaan. Biasanya nih, peraturan terhadap pakaian. Sebagai anak magang, kalian harus mengikuti apapun peraturan yang ada di perusahaan tersebut, termasuk peraturan pakaian. Misalnya nih, di perusahaan tempat kalian magang mengharuskan bawahannya itu menggunakan rok bahan ataupun celana bahan. Nah, berarti kalian nggak boleh pakai celana atau rok yang berbahan jeans ataupun denim. Jadi kita harus mengikuti dan comply terhadap peraturan perusahaan, oke? Yang kedua, datang telat. Hayo, siapa nih yang suka datang telat, baik magang maupun bekerja? Sebaiknya datang at least 15 menit sebelum waktu yang ditentukan oleh perusahaan masing-masing. Misalnya perusahaan kamu mengharuskan jam 9 udah masuk ke kantor. Berarti itu maksimal banget kamu harus udah ada di meja 9 kurang 15. Lebih baik lagi, kamu datang 30 menit sebelum waktu yang ditentukan. Misalnya tadi waktu yang ditentukannya jam 9, berarti setengah 9 kamu udah ada di kantor. Kenapa? Karena based on my experience, biasanya itu nggak langsung kerja guys. Nggak mungkin kita datang, buka laptop, buka komputer, langsung kerja. Ya tergantung sih, tergantung orang masing-masing. Tapi pada umumnya, biasanya orang-orang itu pas nyampe kantor itu pasti ke toilet dulu, atau bikin teh, kopi, dan ngobrol-ngobrol. Biasanya sih gitu ya, budaya Indonesia. Jadi at least ada spare waktu antara kita datang sampai kita buka laptop kita. Yang ketiga, berisik. Saran dari aku, mendingan sebagai anak magang tuh jangan berisik. Karena biasanya kan kita ini walaupun anak magang atau karyawan, culture kerjaannya tuh berbeda ya. Ada yang butuh sepi atau hening, atau butuh sambil dengerin musik dan lain sebagainya. Nah, kalau kamu tipe yang maunya tuh kerja sambil dengerin musik pakai headset, hati-hati nih. Biasanya banyak banget yang suka kelewatan untuk nyanyi. Misalnya kamu sambil dengerin musik kerja, terus nggak sadar nih kamu nyanyi kekencengan. Itu bisa membuat teman-teman atau atasan kita tuh merasa nggak nyaman karena keberisikan kita. Jadi itu perlu diperhatikan. Dan jangan dibiasakan untuk memanggil orang itu teriak-teriak di dalam kantor. Kalau bisa, kamu itu datengin orangnya, dan sebelum masuk pintu itu ketok-ketok dulu. Jadi jangan langsung buka pintu langsung manggil. Dan jangan juga kalau misalnya kantor kamu tuh open space, mentang-mentang kelihatan nih orangnya di seberang sana, padahal tuh kayak 10 meter ke depan, terus kamu panggil aja, kamu teriak. Jangan ya guys, karena itu bisa membuat pengurangan penilaian magang kamu, dan juga karyawan-karyawan sana tuh jadi ilfeel. Ini anak magang tuh kok nggak punya sopan santun, kok nggak punya etika sih. Jadi jangan ya guys. Selanjutnya, yang keempat, terlalu banyak tanya. Sebetulnya sebagai anak magang sih sah-sah aja ya untuk sering-sering bertanya. Tapi disclaimer, perlu diingat bahwa jangan menanyakan pertanyaan yang berulang. Misalnya kalau kamu udah nanya, ini gimana sih cara make printer, atau ini password printer tuh berapa, sekali nanya langsung catat. Jadi untuk pertanyaan yang sama jangan sampai ditanyakan berulang-ulang. Jadi maksud di sini sering-sering bertanya adalah sering bertanya dalam satu pertanyaan yang sama. Tapi kalau kamu bertanya dalam hal yang berbeda dan sering-sering bertanya ke karyawan sana sih gak masalah. Yang kelima, kurang berkomunikasi. Nah, untuk berkomunikasi ini tuh sangat penting ya guys. Jadi apapun itu kalian harus komunikasikan dengan atasan kalian atau teman magang kalian. Jadi jangan sampai dipendam sendiri dan kalian sok tahu gitu. Lebih baik tuh dikomunikasikan supaya kerjaannya lancar. Yang keenam, bersikap malas. Jangan sampai ketika kita diterima magang terus kita malah males-malesan. Usahakan untuk bersikap antusias dan semangat, karena dari situ atasan kita bisa nilai nih, oh anak magang yang ini dia tuh antusias banget, dia tuh semangat banget untuk menjalani magang, terus juga kerjaannya bagus, wah ini nilainya bisa bagus nih.
nih. Terus yang B, nih yang B males-malesan, kerjaannya juga nggak bener. Apa yang mau dinilai sama atasan, malah bikin nilai kita berkurang, ya nggak sih? Jadi jangan males-males ya. Yang ketujuh, sok tahu. Yang kedelapan, diem-diem aja. Jangan sampai kita udah ngelamar di perusahaan yang kita mau untuk magang, terus kita udah keterima, dan pas hari H-nya kita masuk, kita malah diem-diem aja. Jangan ya teman-teman. Justru magang itu merupakan ajang untuk mencari ilmu, memperdalam ilmu, mendapatkan pengalaman yang lebih, dan juga connection. Jadi, pas kita baru masuk, usahakan untuk menyapa. Jadi, kalau misalnya kamu ketemu nih sama karyawan sana, misalnya kamu belum kenal nih, nggak apa-apa, sapa aja. Misalnya kamu baru masuk, terus pas di dalam itu kamu bertemu dengan beberapa karyawannya. Jangan diem-diem aja, kita harus sapa, minimal 3S nih. Salam, senyum, sapa. Contohnya, misalnya kalau pagi-pagi kamu baru masuk terus ketemu, halo Mbak, selamat pagi Pak, pagi Mas, kayak gitu aja, simple tapi berkesan. Yang kesembilan, gak minta feedback. Biasanya anak magang ini mentang-mentang karena magangnya untuk syarat kelulusan, ya udah selesai ya pulang aja tanpa basa-basi sama karyawan sana. Menurut aku, biasain untuk minta feedback ke atasan maupun senior kita pas sebelum kita pulang atau sebelum mengakhiri magang tersebut. Misalnya lagi istirahat nih, kamu samperin, terus kamu ngobrol-ngobrol, kamu minta feedback secara verbal aja, kira-kira apa sih yang masih kurang dari dalam diri kita, supaya kita bisa introspeksi ke depannya. Yang terakhir, iya aja. Emang sih sebagai anak magang, kita kebanyakan menganut asas nggak enakan. Pasti nggak enak dong kita mau nolak kayak dikasih kerjaan nih. Masa nolak sih gitu? Tapi jangan salah, kalau pekerjaan kamu itu udah banyak banget dan over limit, lebih baik kamu tolak. Karena apa? Ini demi kebaikan kamu sendiri dan perusahaannya. Kalau misalnya kerjaan kamu udah banyak, terus kamu terima terus tanpa ada lemburan juga, nanti pekerjaan malah nggak selesai dan jelek di kamu juga. Jadi kalau misalnya ada yang nge-request kerjaan ke kamu, terus kerjaan kamu tuh udah lumayan banyak, kamu bisa tolak dengan cara yang halus. Misalnya seperti ini, baik Mbak, namun mohon maaf, kalau boleh tahu ini deadline-nya kapan ya Mbak? Nah nanti kalau misalnya dijawab, hari ini ya, oh mohon maaf Mbak, kalau hari ini sepertinya aku nggak bisa karena request yang lain sudah lumayan banyak, kemungkinan akan selesai besok Mbak, kira-kira berkenankah gitu. Kayak gitu aja, simple aja tapi nggak terlalu kasar. Nanti atasan kamu ngerti kok kalau misalnya kamu memang lagi banyak kerjaan. Karena kalau kamu terima terus tanpa ada limitation, kamu yang akan terjebak dan kamu yang akan sengsara, dan juga nanti pekerjaan kamu yang akan merugikan perusahaan. So, jangan sampai berkata iya terus-terusan tanpa ada limitation. Oke, jadi jangan sampai untuk melakukan kesalahan-kesalahan yang udah aku bilang tadi ya. Seenggaknya kamu punya gambaran nih, apa sih yang boleh aku lakukan dan yang nggak boleh aku lakukan. Oke, segitu aja video terkait kesalahan-kesalahan yang kerap dilakukan oleh para anak magang. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe this channel supaya kalian gak ketinggalan video-video menarik dari aku lainnya. Dan buat kalian yang masih mau tanya-tanya sama aku seputar magang, kuliah, atau pekerjaan, atau bahkan melamar pekerjaan dan magang, langsung aja follow Instagram aku @ledhyra, LEDHYRA, dan DM aku karena aku lebih fast respon di IG. So, annyeong 친구들, bye everyone!